Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Dahlan LCMA, yang kami hormati para Bapak Ibu peserta ngaji online pagi, seluruh teman-teman panitia dan IKADI DIY dan IKADI seluruh kota dan kabupaten yang kami juga muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan bisa hadir di acara ngaji online pagi hari ini, Kamis tanggal 6 Januari 2022. Insya Allah nanti kita akan dibersamai oleh Ustadz Ahmad Dahlan LCMA selaku Wakil Ketua IKADI DIY. Salawat dan salam bersenantiasa kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau yang insya Allah senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaah dari beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara ngaji online pagi kali ini mengambil tema hadis muskil bagian yang kedua, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Dahlan LCMA. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada acara kita pagi hari ini nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan, ada tanggapan, ada diskusi, silahkan disampaikan terlebih dahulu di kolom chat pada Zoom meeting ini. Insya Allah nanti di akhir acara kita akan ada forum tanya jawab seputar materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Dahlan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara ini juga insya Allah akan kita record dan akan kita upload ulang di YouTube IKADI DIY, serta di posting di website ikadidiy.com. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa menyimak ulang materi ini di YouTube maupun di website IKADI DIY. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami juga dari tim IKADI DIY mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendukung program dakwah IKADI DIY dengan cara infak sedekah melalui link ikadidiy.com/donasi dakwah, ikadidiy.com/donasi dakwah, atau langsung transfer ke rekening BSI nomor 7 atas nama LWI IKADI DIY. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja acara kita pagi hari ini insya Allah akan kita mulai. Mari kita persiapkan diri kita, mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Ahmad Dahlan LCMA.
Kepada Ustadz Ahmad Dahlan, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Terima kasih Ustaz Bujari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Asatidzah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kegiatan kajian rutin kita setiap Kamis pagi secara online ngopi bareng IKADI DIY. Insya Allah ini adalah sebuah usaha kita untuk menjadi lebih baik. Karena Rasulullah SAW menjanjikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan menjadi baik, maka Allah jadikan dia faham mengenai agama. Dengan kita belajar ilmu agama ini, kita akan semakin memahami agama Islam dan pada gilirannya kita berharap akan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Dan ini adalah juga merupakan sarana kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kajian kita hari ini melanjutkan kajian yang dulu pernah kita sudah lakukan dengan tema yang sama, yaitu hadis-hadis muskil, karena pada waktu itu memang belum selesai semuanya hadis yang dibahas. Dan memang pada dasarnya bahwa hadis-hadis muskil, hadis-hadis yang maknanya muskil ini banyak jumlahnya. Kalau kita lihat para ulama seperti Ibnul Jauzi, kemudian At-Tahawi, kemudian Ibnu Qutaibah, Imam Syafi'i juga menulis buku-buku yang membahas mengenai hadis-hadis yang muskil ini. Dan ternyata jumlahnya sangat banyak ya. Bisa jadi muskilnya bukan pada hadisnya itu sendiri, tetapi pada pemahaman kita. Karena kitanya yang tidak mampu memahami menjadi muskil begitu. Oleh karena itu ada unsur relatif begitu dalam kemuskilan ini, sehingga kemudian menjadikan jumlah hadis muskil ini menjadi banyak sekali. Kalau kita mengulang sedikit apa itu hadis muskil bagi yang kemarin belum hadir pada pertemuan sebelumnya. Hadis muskil adalah hadis yang sahih, hadis yang secara sanadnya sahih, tetapi maknanya itu bertentangan dengan dalil yang lain. Dalil yang lain ini bisa jadi Al-Quran atau As-Sunnah atau Ijma atau Qiyas. Dalil 4 yang disepakati oleh ulama. Atau bertentangan dengan akal manusia, logika manusia, atau bertentangan dengan fakta ilmiah atau fakta sejarah, atau maknanya sulit difahami. Jadi ini kriteria hadis muskil. Jadi semua hadis dengan kriteria ini, dia hadis yang sahih. Kenapa kita syaratkan hadis itu sahih? Karena kalau tidak sahih tidak ada gunanya dibahas. Karena kalau tidak sahih otomatis dia akan, ketika bertentangan dengan hadis lain, dia akan dikalahkan, tidak akan diambil ketika bertentangan dengan hadis lain. Tapi kalau hadis yang sahih bertentangan dengan hadis yang lain yang sama-sama sahih, maka kita perlu bahas yang salah yang mana, atau bagaimana cara kita mengkompromikan antara dua hadis yang saling bertentangan tersebut. Jadi pertama syaratnya harus sahih, yang kedua maknanya tidak jelas atau sulit difahami atau bertentangan dengan salah satu dari 5 hal tersebut, yaitu dalil ataupun akal sehat ataupun fakta ilmiah ataupun fakta sejarah. Hari ini kita akan membahas beberapa hadis yang oleh ulama dianggap muskil. Yang pertama
pada hari ini atau yang ketiga dalam pembahasan hadis muskil kita, yaitu hadis mengenai bahwa orang yang meninggal akan diazab karena ditangisi keluarganya. Jadi hadis ini mengatakan bahwa orang yang meninggal kemudian keluarganya menangisinya, maka dia akan diazab. Hadisnya berbunyi, An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu anna Hafsah bakat ala Umar faqala mahlan ya bunayyah alam ta'lami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Hafsah yaitu istri Rasulullah dan putri dari Umar bin Khattab menangisi Umar, yaitu ketika Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, sempat sakit beberapa hari kemudian meninggal. Maka ketika dia menangisi Umar, Umar berkata, sebentar wahai anakku, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit itu diazab karena tangisan keluarganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan juga yang lainnya. Kemuskilan hadis ini di mana? Letak kemuskilannya di mana? Apa yang membuat hadis ini muskil? Hadis ini secara zahirnya, secara tekstual redaksinya bertentangan dengan beberapa hal. Yang pertama bertentangan dengan akal sehat manusia. Hadis itu mengatakan bahwa kalau ada orang meninggal kemudian keluarganya menangisinya, maka orang tersebut diazab. Secara logika ini tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena kalaulah misalnya menangisi itu dianggap sebagai sebuah dosa dan kesalahan, maka seharusnya yang diazab adalah orang yang melakukan dosa tersebut, yaitu orang yang menangis. Kenapa yang mayitnya yang tidak melakukan apa-apa justru dia yang diazab? Secara logika tidak logis. Sesuai dengan pemahaman common sense kita bahwa orang yang melakukan perbuatan dia yang menuai hasilnya, buruk ataupun baik. Kalau buruk dia akan mendapatkan dosa dan siksa, kalau baik dia akan mendapatkan pahala. Nah, ini ada orang melakukan perbuatan tapi yang diazab orang lain, yang disalahkan orang lain. Nah, ini tidak logis. Yang kedua, hadis ini bertentangan dengan kaidah syariat dalam Islam. Semua ulama sepakat, tidak ada satupun ulama yang tidak menyepakati hal ini, yaitu bahwa dalam Islam itu orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya, bukan amalan orang lain. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pengaruh orang lain dan amalan orang lain di situ. Dan yang ketiga, terutama hadis ini bertentangan dengan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa manusia tidak bisa menanggung dan tidak bisa memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia akan mendapatkan hasil apapun sesuai dengan amalannya. Misalnya dalam surat An-Najm ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Kalau yang diusahakan baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, kalau buruk juga demikian. Dalam Al-An'am 64, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan tidaklah jiwa itu mengusahakan sesuatu kecuali dia akan mendapatkan balasannya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidaklah ada jiwa yang bisa menanggung dosa jiwa yang lain. Setiap manusia tidak menanggung dosa manusia yang lain. Dan surat Fatir yang bunyinya juga hampir sama. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini bertentangan dengan ayat-ayat ini dan juga bertentangan dengan kaidah yang sudah disepakati dalam Islam dan bertentangan dengan akal sehat manusia. Nah, bagaimana para ulama berinteraksi dengan hadis ini? Kalau dia muskil, pasti ulama akan berbeda pendapat otomatis, ya. Tidak akan sepakat.
Pendapat pertama adalah kelompok ulama yang memahami sesuai dengan bunyi teks hadis tersebut secara zahirnya saja. Jadi mereka memahami secara tekstual. Hadisnya mengatakan bahwa mayit akan diazab karena keluarganya menangisinya, ya mereka mengatakan memahaminya seperti itu, walaupun bertentangan dengan ayat Al-Quran. Sekali lagi ini, walaupun bertentangan dengan ayat Al-Quran. Mereka mengatakan, ya Rasulullah bilang begini, kita terima saja. Tapi sebenarnya ini tidak menyelesaikan masalah ya. Pendapat ini menyisakan ruang untuk pertanyaan, kenapa kita memahami seperti itu, padahal itu bertentangan dengan Al-Quran. Bukankah dalam Islam, dalil tidak boleh saling bertentangan, karena sumbernya sama. Semua dalil itu, Quran dan Sunnah, sumbernya sama, yaitu Allah SWT. Al-Quran adalah sumbernya Allah, hadis adalah sumbernya Rasulullah melalui wahyu dan melalui bimbingan dari Allah SWT. Jadi sebenarnya sumbernya sama. Kenapa saling bertentangan kalau sumbernya sama? Yang berpendapat bahwa hadis ini dimaknai secara zahir adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat tadi, ketika beliau sakit, beliau melarang anaknya yaitu Hafsah untuk menangisinya. Dalam riwayat yang lain, waktu itu Al-Mughirah bin Syu'bah juga, atau sahabat yang lain saya lupa, menangisinya, kemudian juga dilarang oleh Umar. Abdullah bin Umar juga pernah, anaknya Umar ini pernah melihat seorang sahabat yang meninggal, saya lupa namanya, sahabat yang cukup senior meninggal, kemudian keluarganya menangisinya, kemudian dilarang oleh Abdullah bin Umar, mengatakan Rasulullah bersabda bahwa orang yang meninggal akan diazab karena keluarganya menangisinya. Dan beberapa sahabat yang lain. Baik. Pendapat yang kedua, menganggap bahwa ini adalah kesalahan periwayatan. Jadi sahabat yang meriwayatkannya salah mendengar. Dalam konteks ini, yang meriwayatkan hadis ini, sumber pertamanya adalah Umar dan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sendiri kemungkinan mendengarnya dari Umar bin Khattab, atau barangkali dia juga mendengar langsung dari Rasulullah, kita tidak bisa memastikan. Tapi sumber pertamanya ini, dua ini. Nah, sahabat ini, beberapa sahabat ini berpendapat bahwa ini adalah kesalahan dalam periwayatan. Artinya sahabatnya salah mendengar, sehingga kemudian riwayatnya menjadi salah. Terutama yang pertama kali mengutarakan pendapat ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kemudian diikuti oleh beberapa sahabat yang lain, yaitu Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Ibnu Abbas secara eksplisit pernah bertanya kepada Aisyah mengenai hadis ini, dan dijawab bahwa ini adalah kesalahan, salah beliau mendengarnya, kata Aisyah. Dan juga ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Menurut Aisyah, hadis ini bunyinya tidak seperti ini. Nanti kita akan sebutkan bunyinya. Bagaimana kisahnya? Kenapa Rasulullah mengatakan begitu, dan bagaimana redaksi yang presisinya? Baik. Pendapat yang ketiga, yaitu Al-Hakim, mengatakan bahwa hadis ini dimansukh. Ini hampir sama sebenarnya dengan pendapat sebelumnya, tetapi dia menggunakan istilah nasakh. Nasakh artinya dihapuskan. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini dihapuskan, hukumnya dihapuskan dengan hadis riwayat Aisyah yang mengatakan bahwa yang mengcounter isi dari hadis ini. Tetapi perlu difahami bahwa kalau namanya menghapuskan itu berarti seharusnya kalau hukum itu sudah dihapuskan, maka seharusnya tidak diamalkan lagi. Tapi kita melihat di situ Umar, kemudian Abdullah bin Umar, setelah Rasulullah wafat masih mengamalkan hadis ini. Ini menunjukkan bahwa menganggap bahwa hadis ini dinasakh ini sebenarnya perlu pembahasan lagi, atau perlu bukti yang lebih kuat lagi. Dan pendapat yang keempat, ini pendapat sebagian besar ulama, adalah mereka mentakwilkan hadis ini. Jadi mereka menganggap hadis ini benar, tidak masalah, tapi maknanya tidak seperti yang secara zahir dipahami dari hadis itu. Misalnya ada beberapa pentakwilan di sini ya, mentakwilkan yang mentafsirkan maknanya. Ada Al-Bukhari, Al-Mubarakfuri bin Bas. Mereka mengatakan bahwa menangis di sini artinya adalah niyahah. Niyahah yaitu menangis yang berlebihan seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Yaitu dahulu ketika keluarga orang-orang jahiliyah itu meninggal, terutama kalau laki-laki yang mempunyai peran besar dalam keluarga, yang selalu ikut berperang misalnya dan seterusnya, yang mereka unggulkan,
meninggal, maka mereka akan melakukan yang disebut dengan niyahah. Niyahah ini adalah menangis yang berlebihan sampai berteriak-teriak, sampai memukul-mukul wajahnya, sampai merobek-robek bajunya, sampai bergulung-gulung di tanah dan seterusnya. Ini disebut dengan niyahah. Ini dilarang oleh Islam. Jadi menurut mereka, Al-Bukhari, Al-Mubarakfuri, bin Baz, dan lain-lain, bahwa kalau keluarganya melakukan itu, maka mayitnya akan diazab. Kalau keluarganya melakukan niyahah, maka mayitnya akan diazab. Tapi ini tidak menyelesaikan, pendapat ini menurut saya tidak menyelesaikan ruang yang bisa didebat tadi, bahwa hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan orang tidak diberikan dosa ataupun pahala kecuali dengan amalnya, bukan amal orang lain. Pendapat yang kedua, Al-Muzani, ini yang mentakwilkannya, yang kedua, Al-Muzani Ibnul Athir As-Suyuti An-Nawawi mengatakan, dia diazab jika dia berwasiat. Nah, ini mungkin agak lebih bisa kita pahami. Jadi mereka mengatakan mayitnya diazab kalau dulu dia berwasiat. Berwasiat artinya menyuruh keluarganya. Nanti kalau saya meninggal, kalian harus menangis, begitu. Harus melakukan niyahah. Nah, itu berarti dia ada peran dalam dosa yang dilakukan itu. Barangkali ini masih bisa kita fahami dan masuk dalam logika kita, bahwa mayat tersebut diazab karena dia punya peran dalam timbulnya dosa yang dilakukan. Kalaulah dianggap menangisi orang meninggal itu sebagai dosa. Sebagian ulama mengatakan maksud dengan diazab di sini adalah dihinakan malaikat. Dihinakan artinya dicemooh oleh malaikat. Ketika mayatnya meninggal, keluarganya menangisinya, kemudian malaikatnya mencemooh dia. Tuh, kamu itu ditangisi padahal kamu itu nggak punya kedudukan apa-apa. Kamu itu orang biasa-biasa saja. Ini sebagian ulama begitu mengatakan. Ada pendapat yang lain mengatakan dia mulai diazab dalam kubur ketika keluarganya mulai menangisinya. Ini juga bisa kita terima karena tidak ada pertentangan dengan ayat. Mereka mengatakan begini, yang pendapat ini. Jadi ketika mayat itu sudah meninggal, kan prosesnya nanti dia akan ditanya oleh malaikat dan sampai akhirnya dia akan diazab. Nah, mulai azab itu dilakukan adalah ketika keluarganya mulai menangisinya. Jadi ada dua peristiwa yang terjadi yang waktunya sama, sehingga dihubungkanlah dua peristiwa ini dengan mengatakan bahwa ini diazab ketika di sana mulai menangisi. Dan kemudian sebagian yang lain mengatakan bahwa diazab artinya adalah merasa sedih, jadi bukan diazab disiksa, tapi mayitnya merasa sedih. Pendapat yang terakhir yang saya kutip adalah Al-Murtada Al-Askari, ini orang Syiah, mengatakan hadis ini merupakan ijtihad Umar. Ini tuduhannya agak serius ini. Ya, kita tahu bahwa orang-orang Syiah mereka sangat membenci Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi mereka menganggap bahwa apapun yang dilakukan oleh sahabat-sahabat ini selalu salah, dan bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa sahabat-sahabat ini telah kafir. Jadi Al-Murtada Al-Askari ini menuduh bahwa hadis ini adalah buatan Umar sendiri, bukan dari Rasulullah, tapi ijtihad Umar sendiri. Jadi seakan-akan dia menuduh Umar ini melakukan kebohongan. Tentunya adalah hal yang sangat serius. Baik. Bapak Ibu sekalian, dari beberapa pendapat tadi ya, ada 4 pendapat secara garis besar. Ada yang mengatakan difahami secara zahir, apa adanya tekstual. Ada yang mengatakan hadis ini salah, benarnya bukan seperti itu. Ada yang mengatakan hadis ini dihapuskan. Ada yang mengatakan ditakwilkan. Ditakwilkannya dengan beberapa penakwilan, dengan beberapa penafsiran yang kita sebutkan tadi. Baik, bagaimana kita mentarjih atau menguatkan pendapat yang lebih sesuai untuk hadis ini? Menurut saya, dan ini juga menurut beberapa ulama tadi, saya mengikuti ulama Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dan beberapa yang lain, bahwa hadis ini adalah salah dalam meriwayatkan. Sahabat yang meriwayatkannya salah mendengarnya dari Rasulullah SAW. Dan itu adalah hal yang mungkin terjadi. Kita semua sepakat bahwa para sahabat tidak mungkin berbohong dalam menyampaikan hadis. Tetapi mereka sebagai manusia bisa salah dalam meriwayatkan hadis. Dan itu terjadi dalam beberapa kasus, ya, banyak. Seperti yang kita bahas dulu di hadis tentang gerakan ketika dari i'tidal kemudian ke sujud, mana yang didahulukan, apakah tangan ataukah lutut? Kalau kita lihat redaksinya itu pasti salah, kemungkinan besar salah, seperti disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena bagian pertamanya bertentangan dengan bagian kedua.
Kan Rasulullah tidak mungkin melakukan hal tersebut. Dan beberapa hadis-hadis yang lain, sampai Imam Zarkashi itu menulis sebuah buku, kepada ibu sekalian, ada sebuah buku kecil karangan Ibu Zarkashi yang dia memuat mengenai koreksi Aisyah terhadap periwayatan sahabat. Dia Aisyah mengoreksi kesalahan-kesalahan periwayatan dari sahabat. Aisyah merasa, dan Aisyah adalah seorang sahabat yang sangat cerdas sekali. Dan dia masih muda, sehingga ketika beliau mendapatkan hadis itu dalam keadaan intelektual yang paling puncaknya, ketika sangat fresh sekali, sehingga kemungkinan besar Aisyah dalam hal ini lebih presisi menyampaikan seperti yang didengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi menurut Aisyah hadis ini salah ya. Yang terjadi bagaimana? Menurut Aisyah ini disampaikan dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Malik dan lain-lain. An Amrah binti Abdurrahman, dari Amrah binti Abdurrahman, annaha akhbarathu annaha sami'at Aisyah taqul. Dia mendengar Aisyah pernah berkata, wa dzukira laha anna Abdullah bin Umar yaqulu innal mayyit la yu'adzabu bi buka'il hayy. Jadi Aisyah ini mengomentari ucapan riwayat yang disampaikan Abdullah bin Umar yang mengatakan sesungguhnya mayit itu diazab karena tangisan dari orang yang meninggal, yaitu keluarganya tadi. Faqalat, maka Aisyah menjawab dan mengomentari hadis tersebut mengatakan, yaghfirullahu li Abi Abdurrahman. Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar. Ama innahu lam yakdzib. Saya yakin dia tidak berbohong. Walakinnahu nasiya aw akhta'a. Tapi dia itu salah atau lupa. Yang benar adalah innama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yahudiyatin yabki. Sesungguhnya yang terjadi adalah Rasulullah itu melewati seorang perempuan Yahudi yang sedang menangis. Bi yahudiyatin yabki 'alaiha ahluha. Seorang Yahudi yang ditangisi keluarganya. Jadi ada seorang Yahudi perempuan meninggal ditangisi oleh keluarganya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, innakum latabkuna 'alaiha. Kalian menangisinya. Ini berkata kepada keluarga Yahudi perempuan tersebut. Kalian menangisi dia. Wa innaha la tu'adzabu fi qabriha. Padahal dia ini perempuan Yahudi tadi diazab di kuburnya. Jadi kalau menurut Aisyah, peristiwanya adalah ada dua peristiwa yang terjadi bersamaan, tetapi sebenarnya tidak ada hubungannya antara satu dengan yang lain. Yaitu bahwa ada seorang Yahudi perempuan meninggal, keluarganya menangisinya. Maka Rasulullah mengatakan, kalian tangisi si Yahudi tadi, nggak ada gunanya juga. Wong dia sekarang sedang diazab. Diazabnya bukan karena ditangisi, tapi diazabnya karena amalan dia sebagai orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Karena kekafirannya dia diazab, bukan karena tangisan keluarganya. Jadi menurut Aisyah ada dua peristiwa yang terjadi, tidak ada hubungannya, tapi kemudian didengar oleh sahabat, dalam konteks ini adalah Abdullah bin Umar, menganggapnya atau menghubungkan dua peristiwa tersebut, sehingga seakan-akan peristiwa pertama menjadi sebab terjadinya peristiwa kedua, padahal keduanya sebenarnya tidak ada korelasi. Jadi kalau kita melihat riwayat ini, dan riwayat ini sahih menurut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Malik dan lain-lain, berarti sebenarnya pendapat Aisyah ini jauh lebih kuat ya. Pertama karena dengan penjelasan seperti itu, maka hadis ini tidak lagi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, di situ Aisyah menjelaskan peristiwanya dengan detail. Dalam kaedah ilmu hadis, terutama dalam jarh wa ta'dil, ada kaedah man 'alima hujjatun 'ala man lam ya'lam. Orang yang tahu itu hujjahnya, argumentasinya lebih kuat daripada orang yang tidak tahu. Ada dua orang berdebat, yang satu dia tahu saja tidak tahu, otomatis yang kita ambil adalah argumentasi orang yang tahu, karena dia tahu, yang ini tidak tahu. Artinya dia berdebatnya hanya dengan kira-kira, sangkaan. Yang pertama itu. Yang kedua itu ya, yang pertama tadi dengan penjelasan itu maka akan hilang pertentangannya dengan Al-Quran. Yang kedua ini, yang ketiga yang bisa kita kuatkan pendapat Aisyah, kenapa kita ambil pendapat Aisyah adalah karena
Aisyah memberikan sababul wurud. Sababul wurud adalah sebab disampaikannya hadis. Dan dalam ilmu fahmil hadis atau fiqhil hadis atau ma'anil hadis, ilmu yang ilmu tentang bagaimana memahami hadis, sababul wurud ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang mempunyai urgensi yang sangat tinggi, yaitu bahwa dengan adanya sababul wurud kita akan mengetahui konteks hadis tersebut. Dengan mempunyai konteks kita akan memahami lebih jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Jadi kalau hadisnya Ibnu Umar tidak ada konteksnya, kita nggak tahu bagaimana tiba-tiba Rasulullah ngomong seperti itu. Tetapi dengan ada penjelasan dari Aisyah, kita mengetahui sebabnya, runtut ceritanya bagaimana, dan kemudian itu akan sesuai dengan makna yang seharusnya. Jadi dengan demikian, menurut saya dan menurut beberapa ulama tadi yang disebutkan, hadis ini adalah sebuah kesalahan, walaupun hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, karena kesalahannya bukan di periwayatan orang-orang yang meriwayatkan, tetapi di sahabat itu sendiri yang salah meriwayatkan. Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa orang yang meninggal tidak diazab ketika keluarganya menangisinya. Dia tidak akan diazab karena keluarganya menangisinya. Tapi nanti kalau dia diazab, maka azabnya adalah sesuai dengan perbuatannya atau karena perbuatannya di dunia. Hadis yang selanjutnya. Hadis bahwa Rasulullah SAW pernah berbicara dengan orang yang sudah meninggal. An Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka qatla Badrin thalathan. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW membiarkan orang-orang musyrik yang terbunuh dalam perang Badar itu 3 hari, dibiarkan 3 hari. Tsumma atahum, kemudian didatangi oleh Rasulullah, faqama alaihim. Kemudian Rasulullah berdiri di depan jasad-jasad orang-orang kafir Quraisy tersebut. Fanadahum, kemudian Rasulullah memanggil mereka. Faqala, Rasulullah bersabda, ya Aba Jahal ibn Hisham, wahai Abu Jahal bin Hisham, ya Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, wahai Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah. Ini adalah para pembesar-pembesar Quraisy. Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, bukankah kalian telah menemukan janji Tuhan kalian itu benar? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa, sesungguhnya aku sudah menemukan janji Tuhanku itu benar. Fasami'a Umar qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar kemudian mendengar Rasulullah berkata seperti itu, berbicara dengan orang-orang yang sudah meninggal. Faqala Umar berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, kaifa yasma'u wa anna yujibu wa qad jayyafu. Rasulullah, bagaimana mungkin mereka mendengar dan bagaimana mungkin mereka menjawab ucapanmu padahal mereka sudah menjadi bangkai, orang yang sudah meninggal 3 hari, ya sudah busuk. Qal, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, kalian tidaklah lebih mendengar apa yang aku sampaikan daripada mereka. Artinya mereka juga mendengar seperti kalian. Walakinnahum la yaqdiruna an yujibu, tapi mereka tidak mampu untuk menjawab. Summa amara bihim fasuhibu faulqu fi qalibi Badr. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menarik jasad-jasad tersebut dan dimasukkan di sumur Badar. Baik, kemuskilan hadis ini di mana? Kemuskilannya adalah hadis ini secara zahir bertentangan pertama dengan akal sehat, yaitu bahwa orang yang mati tidak mungkin mendengar karena sudah meninggal, tidak mungkin mendengar. Yang kedua, bertentangan dengan ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama Allah berfirman, wa yastawil ahya walal amwat innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan tidaklah sama orang yang meninggal dan orang yang hidup, sesungguhnya Allah bisa memperdengarkan kepada siapapun, maksudnya Allah bisa membuat orang mendengar, siapapun yang Allah kehendaki bisa Allah jadikan dia mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau wahai Muhammad tidak mungkin membuat orang yang dalam kuburan bisa mendengar. Jadi di sini Allah dengan jelas mengatakan bahwa Rasul tidak bisa membuat orang yang meninggal itu bisa mendengar. Dalam ayat yang lain, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a walau
idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya engkau tidak mampu memperdengarkan, membuat orang yang meninggal itu mendengar, dan engkau juga tidak mampu membuat orang yang tunarungu bisa menjawab atau mendengar atau ya mendengar doa atau panggilan. Jadi kamu tidak bisa membuat orang meninggal dan orang yang tunarungu bisa mendengar. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin, sama surat Ar-Rum. Jadi ini kita lihat di situ ayat-ayat dengan jelas mengatakan Rasulullah tidak mampu membuat orang yang dikubur yang sudah meninggal itu bisa mendengar. Bagaimana pendapat para ulama? Yang pertama, pendapat pertama mengatakan mereka memahami sesuai dengan hadis ini, sesuai dengan zahir dari hadis ini, bahwa orang yang meninggal bisa mendengar orang hidup. Sesuai dengan hadis ini bahwa orang meninggal bisa mendengar orang yang hidup. Dan karena ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan bahwa orang yang meninggal bisa mendengar orang yang hidup. Di antaranya hadis salam kepada mayit, yaitu perintah kepada kita untuk menyampaikan salam ketika masuk kuburan. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal minal muslimin wal assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Dalam hadis Rasulullah menyuruh kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah meninggal dalam kuburan. Kalau kita disuruh mengucapkan salam berarti dia mendengar. Begitu logika yang disampaikan oleh pendapat pertama ini. Kemudian juga ada hadis bahwa ketika mayat itu sudah dikuburkan, kemudian orang yang menguburkan pulang, maka mayat itu mendengar langkah-langkah kaki dari orang-orang yang menguburkan tersebut. Kemudian ada hadis talqin. Hadis perintah Rasulullah untuk mentalqin, seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat. Jadi kalau sudah dikuburkan, kemudian dikatakan, kalau nanti malaikat datang bertanya siapa Tuhanmu dan seterusnya, kamu jawab Tuhanku Allah, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran dan seterusnya. Tapi hadis ini sangat lemah sekali. Baik, itu pendapat pertama, bahwa hadis ini difahami sesuai dengan lahirnya. Oleh karena itu, berarti ayat-ayat yang tadi yang dianggap bertentangan harus ditakwilkan. Jadi di sini menguatkan hadisnya, mentakwilkan ayatnya. Yang pertama, hadis ayat tersebut harus ditakwilkan bahwa orang kafir itu mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari apa yang mereka dengar. Jadi al-mauta tadi, orang-orang yang mati, oleh pendapat ini ditafsirkan sebagai orang-orang kafir, karena orang kafir itu seperti orang yang mati. Begitu. Dalam ayat yang lain dikatakan orang kafir seperti orang yang mati. Maka yang dimaksud dalam ayat ini bahwa engkau tidak membuat orang yang mati itu bisa mendengar, artinya adalah bahwa engkau tidak akan bisa membuat orang yang kafir itu mendapatkan manfaat dari apa yang dia dengar. Dikasih tahu nggak akan mempan, nggak ada gunanya, karena dia hatinya sudah tertutup. Ini pendapat pertama yang mentakwilkan ayat tersebut. Pendapat kedua, bahwa Rasulullah tidak bisa memperdengarkan kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau yang ini dia tidak mentakwilkan ayatnya, tapi mengatakan bahwa itu adalah kondisi khusus. Jadi kondisi dalam perang Badar itu adalah kondisi khusus, bahwa Allah memberikan keistimewaan kepada Rasulullah untuk membuat ucapannya bisa didengar oleh pemuka-pemuka Quraisy yang sudah meninggal. Dan ini pendapat pertama tadi ya. Pendapat pertama mengatakan memahami hadis itu apa adanya. Pendapat yang kedua berpendapat bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa mendengar. Oleh karena itu hadis tadi harus ditakwilkan. Ini kebalikannya. Kalau yang pertama tadi menganggap hadisnya benar, ayatnya ditakwilkan. Yang kedua ini menganggap hadisnya ditakwilkan karena bertentangan dengan ayat. Ditakwilkannya bagaimana? Yang pertama adalah bahwa itu adalah mukjizat Rasulullah, berarti adalah kekhususan. Ini hampir sama dengan pendapat kedua dari pendapat pertama tadi. Dan bahwa ini adalah, ada yang mengatakan bahwa ini adalah sekedar penjelasan kepada sahabat. Bahwa mereka sebenarnya tidak mendengar, tapi ini ngomongnya sebenarnya Rasulullah kepada para sahabat, biar para sahabat tahu bahwa kita mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka juga mendapatkan janji yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka kafir maka mendapatkan azab dan seterusnya. Jadi seakan-akan pendapat ini mengatakan sabda Rasulullah itu bukan kepada orang yang sudah meninggal tadi, tapi kepada para sahabat yang hadir.
Dan yang ketiga, bahwa Nabi melakukannya untuk memberikan mau'izah kepada seluruh kaum muslimin. Jadi lebih kepada memberikan, mengingatkan kepada kaum muslimin mengenai kewajiban untuk mengikuti Rasulullah sehingga nanti akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari ketiga atau kedua pendapat tersebut mana yang lebih kuat? Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka sebenarnya sama-sama mempunyai argumentasi ya. Dan metodologi yang digunakan semuanya keduanya sebenarnya hampir sama. Sama-sama mentafsirkan salah satu dari dua dalil yang bertentangan. Yang satu mentafsirkan ayatnya, menganggap hadisnya oke, ayat yang perlu ditafsirkan. Yang kedua, hadis yang bermasalah, ayatnya tidak masalah, maka hadisnya yang ditafsirkan atau ditakwilkan. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama kuat, tetapi berdasarkan hadis-hadis yang lain, kita bisa memahami bahwa orang yang meninggal sama sekali tidak bisa mendengar orang yang hidup dalam semua kondisi. Ini yang pertama, bahwa orang yang meninggal tidak bisa mendengar orang yang hidup, kecuali dalam beberapa kondisi saja. Yaitu pertama ketika baru dikuburkan. Dan ini dari hadisnya tadi, hadis mengenai ketika dikuburkan dia mendengar terompah atau sandal orang yang menguburkan. Hadisnya sahih. Dan hadis ini didukung oleh hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Ahmad Bara bin Azib menceritakan hadis dari Rasulullah bahwa orang ketika meninggal itu pertama kali akan dibawa ke langit, kemudian diturunkan lagi ke bumi dan dimasukkan ke dalam jasadnya kembali. Ruhnya dikembalikan dalam jasadnya untuk ditanya, disebut dengan fitnah kubur. Ada hadisnya, sahih. Sehingga dalam momen itulah dia bisa mendengar orang-orang yang melayatnya. Dan bahwa kejadian Rasulullah berbicara dengan para pemuka Quraisy yang sudah meninggal 3 hari hanyalah merupakan kekhususan dari Rasulullah SAW, bahwa itu adalah mukjizat dari Rasulullah SAW. Dengan ini maka kita bisa mengamalkan semua hadis tersebut dan semua ayat yang berbicara dalam tema ini. Sedangkan hadis-hadis yang dianggap bisa menguatkan pendapat pertama bahwa orang yang meninggal bisa mendengar dalam semua kondisi, kita lihat sebenarnya hadisnya banyak yang dhaif ya. Yang sahih hanya hadis tentang orang yang baru dikuburkan mendengar terompah orang yang menguburkan, itu saja. Selain itu tidak ada penjelasan secara eksplisit bahwa orang yang meninggal mendengar orang yang masih hidup. Termasuk hadis talqin, ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Hadis talqin yang mengajarkan talqin ya. Itu hadis yang sangat lemah sekali. Ulama sepakat bahwa hadisnya sangat lemah sekali. Maka kalau masalah gaib, seharusnya kita tidak mungkin menggunakan hadis-hadis yang sangat lemah. Karena gaib itu adalah sumbernya dari Rasulullah dan kita harus pastikan bahwa sumber itu benar. Cara untuk mendapatkan hadis tersebut harus benar, karena kalau tidak berarti ada masalah. Kita akan meragukan bahwa itu apakah benar sabda Rasul atau bukan sabda Rasul. Baik, jadi kesimpulannya untuk hadis ini adalah bahwa orang yang meninggal tidak bisa mendengar orang yang masih hidup kecuali dalam kondisi khusus, dalam hadis yang sahih saja, yaitu ketika baru dikuburkan. Dan mengenai peristiwa Badar ketika Rasulullah berbicara dengan pemuka Quraisy, itu adalah merupakan kemujizatan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin demikian. Sebenarnya mungkin masih ada beberapa hadis, ada 2-3 hadis lagi, tetapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, maka kita cukupkan. Intinya dari penjelasan tentang muskil ini adalah, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ilmu Islam itu sangat luas sekali ya. Ilmu agama Islam dengan semua cabang-cabangnya. Ada fikih, ada tafsir, ada hadis, ada sirah, dan lain-lain. Sangat luas sekali. Dan keluasan itu sebenarnya memberikan kita fleksibilitas untuk memilih pendapat-pendapat para ulama. Sehingga kemudian kita tidak menjadi orang yang saklek dengan pendapat atau mazhab atau kelompok. Dengan beranggapan bahwa kelompok saya saja, pendapat saya saja, mazhab saya saja yang benar.
Karena itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu saling melengkapi. Bisa jadi dalam masalah ini, mazhab ini benar, tapi dalam masalah itu dia salah. Oleh karena itu kita harus fleksibel untuk bisa menerima argumentasi dari pendapat yang lain. Dan tidak kemudian selalu beranggapan pokoknya kalau yang dari ulama ini pasti benar, kalau yang dari selain itu pasti salah. Dengan demikian, maka kita akan mempunyai kedewasaan dalam beragama. Kedewasaan dalam memilih pendapat, kedewasaan dalam memahami agama Islam ini secara lebih utuh, secara lebih komprehensif. Tidak terkurung, tidak terkungkung dengan satu kecenderungan mazhab saja atau satu kecenderungan pendapat saja, tapi membuka diri kita untuk menerima argumentasi-argumentasi yang lain, sehingga kemudian kita akan mendapatkan atau sampai kepada kebenaran yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Ahmad Dahlan LCMA yang telah menyampaikan materi hadis-hadis muskil pada kesempatan pagi hari ini. Masih ada waktu 10 menit ke depan, insya Allah Bapak Ibu kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Bisa raise hand, silahkan Bapak Ibu jika ingin bertanya secara langsung, atau langsung juga bisa chat, tulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz Ahmad Dahlan. Ustadz ini ada satu, saya bacakan sebelum yang lain nanti itu raise hand. Dari Bapak M. Sukailan. Ustadz, bagaimana kita sebagai orang awam dalam mensiasati hal ini? Seperti contoh yang ada di masyarakat sekarang, talqin masih dilakukan oleh Pak Kaum. Ini dilakukan baik untuk orang yang taat beribadah maupun bagi orang yang tidak pernah ibadah. Jadi yang berkembang di masyarakat selama ini pemahamannya salah, ataukah mereka belum mengerti? Begitu, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa hadis mengenai talqin ini sangat lemah sekali. Dan semua ulama sepakat bahwa hadisnya sangat lemah sekali. Sehingga kalau hadisnya lemah, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil. Apalagi ini adalah masalah gaib. Masalah gaib artinya bahwa kan kita tidak mengetahui kondisi dalam kuburan itu seperti apa. Malaikat datangnya seperti apa. Pertanyaannya nanti formatnya, detailnya bagaimana. Dan bagaimana cara menjawabnya. Dan apakah seperti kita di dunia menjawabnya seperti kalau kita ditanya kemudian menjawab. Apakah seperti itu, kan tidak tahu semuanya. Karena itu adalah masalah gaib. Karena barzakh sendiri adalah masalah gaib. Nah kalau itu masalah gaib, maka kita tidak mungkin menggunakan hadis-hadis yang lemah. Apalagi palsu. Karena gaib itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah kalau dikasih tahu oleh Allah. Rasulullah sendiri kalau tidak dikasih tahu oleh Allah tidak akan mengetahui yang gaib. Dalam Al-Quran Rasulullah mengatakan seperti itu, bahwa yang gaib hanya diketahui oleh Allah, dan kalaupun Rasul dia mengetahui gaib adalah karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka talqin ini kalau dimaksudkan untuk supaya nanti orang yang meninggal itu bisa menjawab dengan dalil hadis mengenai talqin, maka dalilnya tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara logika, kalau seandainya talqin itu bermanfaat, dalam artian bahwa orang yang sudah meninggal ketika ditalqin, nanti dia bisa menjadi mengetahui jawabannya, bisa menjawab.
Jadi ketika ditalkin dikasih tahu dia menjadi tahu bisa menjawab. Padahal ini dalam hadis Bara bin Azib mengenai proses kematian, pertanyaan malaikat ini kan menentukan, ini kan disebut dengan fitnah kubur ya, pertanyaan ini disebut dengan fitnah kubur. Dan ini akan menentukan nasib selanjutnya, baik dalam barzakh maupun di alam akhirat. Kalau dia bisa menjawab, dia tidak akan disiksa oleh Allah SWT, oleh para malaikat dalam kuburnya. Kalau tidak bisa menjawab, dia akan mendapatkan siksaan. Nah, kalau dengan dikasih tahu seperti itu dia bisa menjawab, misalnya ini orang muslim di dunia, dia nggak pernah melakukan kebaikan, ketaatan sedikit pun, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, suka minum minuman keras, suka berzina. Tapi dia muslim. Kemudian di kuburan ketika sudah dimasukkan kubur, ditalkin kemudian bisa menjawab. Dengan orang yang selama hidupnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di kuburan dia bisa menjawab. Kok bisa sama-sama bisa menjawab hanya karena ditalkin? Di mana keadilan Allah kalau seperti itu? Ini orang seumur hidupnya, seluruh hidupnya dipakai untuk maksiat, gara-gara ditalkin dia bisa menjawab. Dan ini orang yang seluruh hidupnya capek, sakit, lelah untuk beribadah dan bisa menjawab. Sama-sama lepas dari siksa, tapi satunya karena dia ditalkin. Tentunya tidak ada keadilan di sisi itu. Dan seandainya ini kita bisa logikakan lagi, kita analogikan lagi. Kalau misalnya dengan dikasih tahu itu dia bisa menjawab, maka seharusnya para profesor itu yang pinter-pinter, doktor, profesor dan lain-lain, maka dia akan otomatis selamat di kuburan karena dia orang-orang yang pinter. Jadi ketika sudah akan meninggal, dia ingat-ingat lagi pertanyaan kubur itu yang ada 5 atau 6 itu. Berarti otomatis dia akan selamat. Berarti kalau seperti itu, berarti selamatnya manusia di kuburan dan juga di alam barzakh dan di akhirat bukan karena amalnya, tapi karena kecerdasannya. Dan itu tidak sesuai dengan seluruh dalil dan seluruh kaidah dalam agama Islam. Jadi dari sisi ini saja sebenarnya banyak hal-hal yang sangat sangat bertentangan dengan apa yang kita pahami dari Al-Quran dan hadis itu. Itu jawaban untuk talqin. Terus bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah pertama kita kalau bisa ngasih tahu. Tapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tentunya. Karena manusia mempunyai kemampuannya sendiri-sendiri dan juga ketika mengasih tahu itu, memberi nasihat tentunya dengan hikmah, dengan cara yang baik dan dengan cara yang tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Misalnya kemudaratan itu membuat misalnya masyarakat saling berperang begitu ya, seperti dulu pernah terjadi peperangan antar mazhab ya, seperti disampaikan oleh Ustaz Deden beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah. Antar mazhab saling berperang karena pendapat fikih, tentunya tidak kita inginkan yang seperti itu. Jadi kalaupun bisa memberikan nasihat dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa ya kita doakan saja dan kita batin dalam hati kita itu adalah hal yang salah. Semoga mereka mendapatkan petunjuk dan kita sendiri dan keluarga kita berusaha untuk tidak melakukannya karena itu adalah hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Sesuai sunnahnya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih ketika menguburkan orang meninggal itu Rasulullah mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu al-ana yus'al. Ini yang disampaikan Rasulullah ketika selesai menguburkan. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu al-ana yus'al. Mintalah ampun untuk saudaramu ini. Jadi doakanlah saudaramu ini dan doakan supaya dia bisa mendapatkan kekuatan karena sekarang dia ditanya. Kita doakan dia bisa menjawab pertanyaannya dan dia mudahkan, diampuni dosa-dosanya sehingga dia mampu untuk menjawab pertanyaan dari para malaikat tersebut. Bukan kemudian diajarkan, ditalkin seperti yang kita lihat dalam masyarakat. Demikian mungkin Pak Mujari, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Ahmad Dahlan atas jawaban yang telah disampaikan. Cukup mencerahkan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tinggal 2 menit tak? Kita cukupkan ya untuk acara cukup. kita pada pagi hari ini karena yang lain banyak agenda, banyak aktivitas kegiatan di
tempatnya masing-masing, dan kita memang komitmen batasi sampai jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian seluruh rangkaian acara ngopi bareng EKD, ngaji online pagi bersama EKD DIY pada kesempatan pagi hari ini dengan tema hadis-hadis muskil. Bagian yang kedua cukup menarik insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita kemudian jadikan ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum diakhiri, ini Bapak Bambang Iriawan, raise hand. Pripun Ustaz? Nggih, monggo kalau nggih. Menyampaikan sesuatu? Pak Bambang Iriawan. Di unmute Pak, monggo. Pak Bambang Iriawan mau menyampaikan sesuatu atau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Ya Ustaz, mau tanya ini yang berkembang di masyarakat atau mungkin ada hadisnya kuat atau lemah, bahwa kalau kita mensolatkan jenazah itu minimal 40 orang, itu katanya dihapuskan dosa-dosanya. Nah, bagaimana orang yang memang amalnya banyak tapi yang mensolatkan cuma sedikit, atau kebalikan orang yang bermaksiat tapi yang mensolatkan banyak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ya, saya pernah mendengar hadis itu ya. Saya pernah mendengar hadis itu, tapi saya belum mengecek. Pertama, saya belum mengecek apakah hadisnya sahih. Pertama itu. Yang kedua, saya juga belum mengecek pemahaman ulama mengenai hadis itu. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab. Tapi mungkin insya Allah nanti dalam kesempatan yang lain, insya Allah saya akan berusaha untuk mencari mengenai masalah tersebut. Daripada saya menjawab nanti salah, daripada berdosa, jadi lebih baik saya menyampaikan apa adanya. Demikian Pak. Wallahu a'lam. Cukup jelas nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti insyaallah diskusi dan lain sebagainya bisa dilanjutkan di grup ngopi bareng EKD di grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk di grup bisa masuk grup lewat link yang sudah kita berikan di chat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan ketemu lagi acara ngopi bareng EKD di hari Kamis depan dengan narasumber yang insya Allah sudah disiapkan oleh tim dari DIY dan sekitarnya, bahkan insya Allah nanti dari luar negeri juga ada insya Allah. Dan insya Allah akan kita buat kurikulum 1 tahun ke depan, insya Allah sudah nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu berkaitan dengan tema-tema dan pemateri yang insya Allah akan mengisi acara ngopi bareng EKD di 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan nanti bisa kita realisasikan, bisa ada struktur kurikulum selama 1 tahun ke depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan acara kita pada pagi hari ini. Saya dan teman-teman tim EKD DIY mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan, banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, banyak secara teknis mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masukan, kritik, saran dan sebagainya bisa disampaikan kepada kami agar kami bisa memperbaiki, bisa menjadikan acara ini lebih baik dan berkesan bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.